Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita telah dapat bergabung di ruang Zoom ini dalam rangka mengikuti acara wirid mingguan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Salawat beserta salam kita ucapkan pula buat arwah junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang eh, yang kami hormati Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Ustadz Penceramah Agama. Seterusnya Bapak Ibu Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang kami banggakan. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimahnya, kita masuk saja pada susunan acara wirid kita pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan dari protokol yang sedang berlangsung. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Afridoni. Pada Saudara Afridoni, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Afridoni yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Oktarizal Fiardi. Kepada Ustadz kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu seluruhnya dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur kembali, tidak bosan-bosan tentunya kita melafazkan kalimat tahmid, kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rob
semesta alam. Kita puji Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, karena satu-satunya yang sempurna itu hanyalah Allah. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu adalah pengakuan secara lisan dari kita, kalau yang maha sempurna itu adalah Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah tidak punya kelemahan, Allah tidak punya kekurangan, dan Allah tidak pernah melakukan kesalahan sekalipun. Dan ini tentu berbeda dengan kita manusia atau makhluk. Kalau Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, tidak punya kelemahan dan kekurangan, tidak pernah melakukan kesalahan. Sebaliknya kita sebagai manusia tentu banyak kekurangan, banyak kelemahan yang kita miliki. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang tidak punya salah, tidak ada manusia yang tidak punya khilaf. Sebanyak-banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, di dalam dirinya pasti ada kekurangan dan kelemahan. Dan tidak ada kita di dunia ini menemukan orang yang benar-benar perfect dalam segala hal, mereka sempurna. Justru yang ada kelebihan, ada kelemahan. Tidak jarang misalnya kita menemukan orang mungkin dari segi wajahnya dia gagah atau wajahnya cantik, tetapi mungkin dari segi finansial dia sedikit kurang atau kekurangan. Atau juga bisa sebaliknya, dia tidak cantik, dia tidak gagah, tetapi secara finansial dia sangat mapan. Atau ada orang yang cantik, yang gagah, tetapi kecerdasan otaknya tidak terlalu menonjol. Ada juga orang yang mungkin mereka dia cerdas, tetapi secara penampilan fisik mungkin biasa-biasa saja. Nah, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa yang sempurna itu hanyalah Allah. Dan ini yang selalu kita akui setiap kali kita membaca Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Maka orang yang benar-benar paham dan bisa memaknai kalimat Alhamdulillah, insya Allah dalam kehidupan mereka tidak akan pernah sombong. Karena mereka yakin tadi, yang sempurna itu hanya Allah. Orang yang benar-benar paham dan bisa memaknai kalimat Alhamdulillah, setinggi apapun jabatannya, tidak akan pernah merendahkan orang yang tidak punya jabatan. Karena dia yakin juga, meskipun punya jabatan tinggi, dia tidak sempurna. Apalagi jabatan itu hanya titipan dari Allah, kapanpun jabatan itu bisa hilang. Jadi kita selalu basahi lisan kita dengan kalimat tahmid, kita puji Allah, dan kita maknai, kita pahami bahwa yang sempurna, yang layak dipuji dengan segala bentuk pujian hanyalah Allah. Di samping kalimat tahmid untuk memuji Allah, ini juga sebagai ungkapan syukur kita atas segala apa yang diberikan oleh Allah. Kita bersyukur Allah berikan kesehatan, khususnya Allah sehatkan fisik kita, Allah sehatkan pendengaran kita, Allah juga sehatkan penglihatan kita. Percuma kalau seandainya kaya materi, tetapi badan tidak sehat. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu jaga kesehatan, Allah kuatkan kita, sehingga aktivitas kita bisa dilakukan secara maksimal. Baik aktivitas kita sebagai hamba Allah, ataupun aktivitas kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, ataupun sebagai seorang pegawai di pemerintahan. Selawat dan salam berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti di akhirat
seluruh kita sama-sama mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dimuliakan Allah, insya Allah pagi hari ini kita akan coba sedikit lebih dekat, lebih mengenal tentang salah satu sahabat Nabi yang sudah mendapatkan jaminan dan kepastian untuk masuk surga. Dan sangat tepat ayat yang tadi dibaca oleh qori kita di awal acara, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Sahabat yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah sahabat yang paling pertama masuk Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini kan semua kita hampir tidak ada, atau boleh dikatakan tidak ada di antara kita yang tidak kenal dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, cuman kita ingin lihat pertama bahwa nama asli Abu Bakar itu bukan Abu Bakar. Kalau dalam istilah orang Arab, Abu Bakar ini istilahnya kunyah. Diawali dengan Abu untuk laki-laki, Ummu untuk perempuan. Abu artinya ayah, Ummu artinya ibu. Nah, kalau kita di Indonesia biasanya papa. Misalnya nama anaknya Budi, papanya Budi, atau mamanya Budi. Kita tidak langsung sebut nama orangnya, tetapi kita menyebut beliau ini adalah papa dari si Budi, mama dari si Budi. Nah, mamanya Budi, papanya Budi. Itu dalam istilah bahasa Arab namanya kunyah. Maka Abu Bakar. Ini juga adalah kunyah. Nah, mungkin kita agak sedikit kaget kalau tahu bahwa nama asli dari Abu Bakar itu adalah Abdullah. Ya, nama Abu Bakar aslinya Abdullah. Sama dengan nama ayah Nabi. Ini namanya sama ya. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah. Nah, nama ayahnya itu adalah Utsman. Jadi kalau biasanya disebut seperti ini, Abdullah bin Utsman. Nah, ini Utsman bukan sahabat Nabi lagi ya. Jadi kalau kita lihat di Arab itu, nama orang itu seputar-seputar itu saja. Jadi bisa jadi dalam satu kelas, misalnya kalau ketika kami kuliah di Mesir, ada yang namanya Ahmad itu bisa 7-10 orang. Dan Mustafa nanti bisa sampai seperti itu ya. Mustafa, Muhammad, Ahmad, namanya seputar itu aja. Nah, jadi Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Nah, ayah beliau juga ada kunyahnya Abi Quhafah. Jadi Abu Bakar bin Abi Quhafah Utsman, seperti itu. Nah, ini sekilas tentang Abu Bakar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dari segi usia, Sayyidina Abu Bakar ini beliau lebih muda 2,5 tahun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat secara umur seperti ini nanti, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Sayyidina Abu Bakar umurnya ketika itu 37 tahun, 37,5 tahun gitu, atau 73,5 tahun. Itu umur beliau. Jadi kalau kita lihat jarak umurnya itu dekat, sangat dekat. 2,5 tahun. Nah, kalau ibaratnya sekolah, yang satu kelas 1 SD, yang satu lagi kelas 3 atau kelas 4 SD. Nah, mereka sama-sama berada di Mekah. Maksudnya, Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar dari kecilnya, dari remajanya, mereka sudah merupakan teman akrab. Abu Bakar berteman dengan Nabi, Nabi berteman dengan Abu Bakar kenal mendalam dengan Nabi, Nabi Muhammad juga kenal mendalam dengan Nabi. Nah, ini nanti akan menjadi salah satu rahasia kenapa Sayyidina Abu Bakar ketika diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar langsung mengiyakan tanpa sedikit pun keraguan. Ini kan perpindahan keyakinan.
perpindahan akidah, perpindahan agama. Ketika Nabi mengajak Abu Bakar untuk masuk Islam, tidak ada sedikit pun keraguan dalam diri Abu Bakar. Salah satu rahasianya apa? Karena Abu Bakar dari kecil, dari remaja, kenal dekat dan bergaul dengan Nabi. Dan Abu Bakar benar-benar kenal bagaimana kepribadian Nabi, bagaimana mulianya akhlak Nabi, bagaimana kepribadian yang sungguh sangat luar biasa. Maka Abu Bakar ketika diajak oleh Nabi masuk Islam, sangat yakin kalau Nabi nggak bohong, sangat yakin kalau Nabi nggak berdusta. Karena dalam pergaulan mereka sekian tahun, itu kan puluhan tahun lah, usia 37 nanti Abu Bakar. Puluhan tahun, lebih 20 tahun Abu Bakar bergaul dengan Nabi. Abu Bakar hanya melihat kebaikan-kebaikan saja dalam diri Nabi. Nah, ini luar biasa kalau kita lihat pengaruh citra positif seseorang di masyarakat. Ketika dia sudah punya citra positif, otomatis masyarakat akan mudah mengikuti apa yang disampaikan. Sebagaimana Nabi, kita lihat citra Nabi di mata Sayyidina Abu Bakar begitu positif, nggak ada celah. Sehingga ketika diajak untuk masuk Islam, Abu Bakar tanpa sedikit pun keraguan langsung mengiyakan, setuju untuk masuk Islam. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jarak usia antara Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi lebih kurang 2,5 tahun. Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40, nah Sayyidina Abu Bakar umurnya ketika itu 37,5 tahun. Nah, kemudian kita ingin sedikit lihat bagaimana ciri fisik Sayyidina Abu Bakar. Secara fisik, kalau kita baca dalam buku-buku sejarah, Sayyidina Abu Bakar itu orangnya kurus, agak tinggi, kemudian jidatnya atau keningnya itu agak sedikit lonjong, agak ke depan, sehingga ada kesan mata beliau itu agak sedikit sendu seperti itu. Jadi mungkin kalau kita lihat, biasanya tanda-tanda orang cerdas kan seperti itu, keningnya agak maju, sehingga matanya itu agak sedikit sayu. Nah, jadi seperti itu. Ini ciri beliau secara fisik, kurus, tinggi, kulitnya putih, dan jidatnya itu agak ke depan sedikit, bukan lebar ya, agak ke depan sedikit, kemudian matanya sedikit sayu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, atau sebelum Nabi SAW diutus, Sayyidina Abu Bakar ini di kalangan masyarakat Mekah ketika itu juga sudah dikenal sebagai seorang laki-laki yang baik. Jadi seperti itu. Nabi punya citra baik, Abu Bakar juga punya citra yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau kita lihat seperti itu, memang pertemanan itu biasanya memang seperti itu. Kalau bahasa orang sekarang, sefrekuensi seperti itu. Orang baik lebih nyaman ketika berada di dekat orang yang baik, sefrekuensi mereka. Jadi Abu Bakar dan Nabi itu sudah berteman, karena memang yang menyatukan mereka itu sama-sama punya fitrah yang baik, sama-sama punya kecenderungan kepada kebaikan. Kalau dalam bahasa Arab itu ada pepatah, at-tuyur ala syaklihi taqo. Burung-burung itu akan bermain bersama yang sejenisnya, seperti itu. Nah, sama juga dengan manusia. Seseorang yang suka olahraga mungkin akan lebih suka juga bergaul dengan orang yang suka olahraga, suka dengan sepak bola, bergaul atau bermain sering dengan orang yang suka sepak bola. Badminton juga seperti itu. Punya kecenderungan kepada sesuatu, akan lebih gampang, akan lebih mudah, akan lebih dekat bergaul dengan orang yang punya kecenderungan yang sama. Nah, itu kalau kita lihat ada salah seorang ahli sejarah yang sangat terkenal, namanya itu adalah Ibnu Ishaq. Nah, apa kata Ibnu Ishaq? Kana Abu Bakrin rojulan mu'allafan di qaumihi muhabbaban sahlan. Nah, kata beliau. Abu Bakar ini sebelum Islam ya, sebelum Islam datang, sebelum Abu Bakar masuk Islam, apa kata Ibnu Ishaq? Abu Bakar itu adalah seseorang yang lembut perangainya, mudah bergaul, kemudian dicintai oleh kaumnya. Ini 3 sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar. Akhlaknya lembut,
mudah bergaul, dan efeknya yang didapatkan apa? Dicintai oleh orang-orang yang bergaul dengan beliau. Ini dua modal utama, modal sosial yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Perangainya lembut, kemudian mudah bergaul, mudah diakrabi, mudah juga untuk akrab dengan orang lain. Sehingga apa? Sehingga Abu Bakar menjadi orang yang dicintai oleh setiap orang yang bergaul dengannya. Nah, ini luar biasanya. Di samping itu, di samping Abu Bakar beliau akhlaknya lembut, kemudian mudah bergaul, Abu Bakar juga punya modal sosial yang lain. Nah, Abu Bakar itu beliau kan seorang pedagang, bukan pedagang kaleng-kaleng, tapi pedagang sukses, seorang saudagar yang kaya raya. Nah, di samping beliau seorang saudagar yang kaya raya, orang yang banyak duit, Abu Bakar ini termasuk orang yang sangat dermawan, luar biasa. Ini memang Allah lapangkan rezeki, kemudian dia nggak pelit ke diri sendiri, nggak pelit juga untuk berbagi dengan orang lain. Nah, sehingga orang-orang itu suka dengan Abu Bakar. Kalau bergaul dengan Abu Bakar, biasanya mungkin kalau zaman sekarang sering diajak makan, sering diajak minum, sering ditraktir. Nah, ini kelebihan lain juga yang dimiliki oleh Abu Bakar. Beliau pedagang sukses, kemudian beliau juga seseorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Beliau memiliki wawasan yang sangat luas. Nah, salah satu ilmu yang luar biasa dimiliki oleh Abu Bakar itu seseorang yang mengetahui nasab orang-orang Quraisy. Nah, maksud mengetahui nasab ini adalah mengetahui garis keturunan orang sampai sekian di atasnya. Sampai 5, 6, 7 nenek moyang di atasnya. Itu diketahui oleh Abu Bakar. Bukan sekedar tahu nama, tetapi tahu bagaimana karakter, tahu bagaimana tabiat. Jadi Abu Bakar tahu kalau ini kakeknya ini baik dulu. Kalau ini kakeknya dulu perangainya macam-macam. Itu diketahui oleh Abu Bakar. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak mengherankan nanti setelah Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, beliau itu orang yang termasuk sangat banyak berhasil mengajak orang untuk masuk Islam. Bahkan kalau kita baca hadis Nabi, ada hadis Nabi tentang 10 orang yang dijamin masuk surga. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga, 5 orangnya itu masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar. Kenapa bisa demikian? Karena Abu Bakar tadi beliau mengetahui garis keturunan. Ini berasal dari keturunan yang mudah menerima kebenaran. Ini berasal dari keturunan terpandang. Ini memiliki kecenderungan kepada kebaikan. Jadi Abu Bakar tahu karakter orang. Maka beliau benar-benar bisa memilah-memilih siapa nanti yang akan diajak ke dalam Islam. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini diantara kepribadian atau kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Beliau itu orang yang akhlaknya lembut, beliau mudah bergaul, kemudian beliau seorang saudagar kaya raya, seorang yang dermawan, kemudian memiliki pengetahuan yang luas, apalagi soal garis keturunan, soal nasab. Maka setiap orang Quraisy itu, mereka sangat suka, sangat senang bergaul dengan Abu Bakar. Nah, mereka senang Abu Bakar itu di rumahnya itu suka memberikan jamuan, suka mengadakan jamuan. Jadi ibaratnya seperti ini. Orang kalau bergaul dengan Abu Bakar, bermain ke rumah Abu Bakar, ketika berangkat ke rumah Abu Bakar, perutnya kosong, pulang dari rumah Abu Bakar, perutnya berisi, perutnya kenyang. Orang berangkat dari rumah Abu Bakar, pengetahuannya sedikit, ilmu dan wawasannya sedikit, pulang dari rumah Abu Bakar, mereka memiliki ilmu yang luas. Mereka memiliki wawasan yang sangat luas. Mereka bisa mendapatkan cara pandang yang baru. Mereka mendapatkan ilmu yang baru ketika mereka bergaul dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi, berangkat ke rumah Abu Bakar, perut kosong, pulang perut kenyang. Berangkat dalam keadaan kepala tidak banyak mengetahui sesuatu, tidak banyak ilmu, pulang dari sana ilmunya banyak. Nah, ini kelebihan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Sayyidina
Abu Bakar. Ditambah lagi, Sayyidina Abu Bakar itu meskipun beliau seorang yang kaya raya, kemudian juga secara garis keturunan terpandang, terhormat, dan memiliki posisi juga di masyarakat, dalam bergaul itu beliau tidak pilih teman, beliau tidak hanya bergaul dengan kalangan atas. Nah, ini kelebihan beliau. Kaya raya iya, kemudian punya ilmu. Nah, jadi ini kalau kita lihat salah satu rahasia. Orang kaya, kalau mereka berilmu, orang yang secara materi cukup, ketika mereka berilmu, mereka nggak akan sombong. Mereka nggak akan merendahkan orang yang mungkin secara ekonomi, secara kedudukan di masyarakat biasa saja. Nggak akan mereka rendahkan. Biasanya yang sombong itu siapa? Orang yang kaya tapi ilmunya kurang. Seperti itu. Nah, tapi kalau orang yang kaya harta dan kaya ilmu, insya Allah mereka akan rendah hati, mereka akan tawadu. Dan ini yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sekilas terkait dengan Sayyidina Abu Bakar. Sekarang kita coba lihat apa saja karakter dan sifat yang sangat menonjol yang ada dalam diri Sayyidina Abu Bakar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita mencoba mengkaji dan berusaha lebih dekat dengan para sahabat Nabi, tentu kita tidak hanya ingin sekedar menikmati cerita yang luar biasa tentang kepahlawanan mereka. Tidak seperti itu. Kalau kita lihat tentang cerita kepahlawanan para sahabat itu, kita salut semua, luar biasa. Nah, tetapi lebih dari itu, kita mengkaji lebih dekat, kita menggali lebih dalam, kita ketahui biografi mereka, agar kita juga bisa meneladani akhlak-akhlak mereka, juga bisa meneladani kepribadian mereka. Karena sahabat ini kan seperti yang tadi kita sebutkan, mendapat jaminan masuk surga dari Allah. Mereka juga mendapatkan jaminan keridhaan dari Allah. Itu disebutkan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, dan para sahabat itu pun mereka juga ridho kepada Allah. Ini yang paling kita kejar, yang paling kita cari dalam hidup ini adalah bagaimana Allah bisa ridho kepada kita. Nah, itulah puncak tertinggi capaian seseorang dalam hidup. Ya, kalau dalam dunia karir tentu bisa jadi kepala dinas atau bisa menjadi, kalau di negara bisa jadi presiden, seperti itu. Itu puncak karir di negara. Tetapi sebagai hamba Allah, puncak karir kita itu ketika kita bisa mendapatkan ridho dari Allah. Dan hebatnya, para sahabat Allah sebutkan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Jadi kita menggali tentang biografi para sahabat agar kita juga bisa seperti mereka, agar kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah. Nah, maka kita ingin melihat apa saja perilaku mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana karakter mereka, apa saja amal-amal yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan jaminan keridhaan dari Allah. Nah, itu inti sebenarnya kita mengkaji dan menggali kisah para sahabat. Nah, di samping ada tentu kenikmatan intelektual ketika kita membaca tentang kisah kepahlawanan mereka. Kemudian di samping itu, mengkaji kisah para sahabat ini sebenarnya kita ingin melihat bagaimana akhlak Islam itu dipraktekkan dalam keseharian, dalam kehidupan. Karena seperti ini, akhlak Islam itu kan diajarkan secara teori. Bagaimana kita jujur, bagaimana kita amanah, bagaimana kita dermawan, bagaimana kita menjadi orang yang pemberani. Kan seperti itu. Nah, jadi itu secara teori kan bagus semua. Tetapi bagaimana praktek kejujuran itu, nanti sebenarnya kita bisa lihat dalam pribadi sahabat. Ketika berbicara tentang kejujuran, kita akan melihat nilai kejujuran itu sangat menonjol dalam diri Abu Bakar. Jadi kita menggali para sahabat itu untuk melihat praktek nyata bagaimana akhlak-akhlak Islam itu bisa ada di lapangan. Kita misalnya berbicara tentang amanah, nanti kita akan bisa menemukan dalam pribadi Umar seorang pribadi yang amanah. Kita berbicara tentang kedermawanan,
mudah berbagi, suka menolong orang lain dengan harta. Itu secara teori. Nanti prakteknya kita lihat dalam diri Sayyidina Utsman bin Affan. Islam mengajarkan tentang keberanian. Nanti kita akan melihat bagaimana dalam pribadi Sayyidina Ali keberanian itu benar-benar ditampilkan. Jadi kita mengkaji para sahabat agar kita bisa mendapatkan ridho Allah sebagaimana mereka mendapatkan juga ridho dari Allah. Kemudian kita ingin melihat lebih dekat bagaimana mungkin akhlak Islam yang secara teori bisa dipraktekkan oleh tokoh nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah kita lihat yang pertama, kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu kelebihan yang paling menonjol yang beliau miliki adalah beliau pribadi yang memiliki keimanan yang sangat kuat, keimanan yang sangat kokoh. Nah, ini hal pertama yang paling menonjol dari pribadi Sayyidina Abu Bakar. Beliau memiliki keimanan yang sangat kokoh, beliau memiliki keimanan yang sangat kuat. Bahkan yang luar biasanya, keimanan Sayyidina Abu Bakar ini langsung dipuji oleh Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ardi, la rojaha imanu Abi Bakrin. Kata Sayyidina Umar, seandainya iman Abu Bakar ditimbang dan dibandingkan dengan iman seluruh penduduk bumi, nah tentunya setelah para nabi, akan tetap lebih berat imannya Abu Bakar. Ini penuturan dan pengakuan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, dari penuturan Sayyidina Umar ini kita juga bisa melihat para sahabat Nabi itu mereka tidak ada, mungkin mohon maaf, tidak ada iri dan dengki sesama mereka. Saudaranya itu punya. Nah, ini luar biasanya. Ini Sayyidina Umar melihat Sayyidina Abu Bakar punya iman yang luar biasa. Dipujinya. Nggak ada di muka bumi ini orang yang imannya bisa menandingi imannya Abu Bakar. Nah, itu luar biasa. Seseorang kalau tulus dalam pertemanan, dia tentu akan bahagia, akan senang ketika ada hal yang menonjol, ada kelebihan yang menonjol dalam diri saudaranya. Nah, ini pertemanan yang tulus. Ikut senang dia ketika ada kelebihan. Ikut bahagia dia ketika melihat saudaranya ini bisa sukses. Nah, ini kelebihan pertama Sayyidina Abu Bakar. Beliau memiliki keimanan yang sangat kokoh. Nah, buktinya apa? Dalam sejarah setidak-tidaknya kita bisa melihat dua bukti konkret kalau Sayyidina Abu Bakar itu memiliki keimanan yang kokoh. Yang pertama tadi kita sudah sampaikan juga di awal, Sayyidina Abu Bakar di samping kecerdasan Allah juga memberikan kepada Sayyidina Abu Bakar itu fitrah yang suci. Nah, ini dua modal yang sangat berharga, yang sangat mahal yang Allah berikan kepada manusia. Akal yang cerdas, kemudian fitrah. Fitrah itu kecenderungan kita. Ada akal. Akal ini kan bisa memilih mana yang baik. Nah, maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, Sayyidina Abu Bakar nanti kita lihat, meskipun Islam belum datang ketika beliau lahir, baru datang Islam nanti ketika umur beliau 37,5 tahun. Tetapi dari kecil sampai umur 37,5 tahun itu, Sayyidina Abu Bakar nggak pernah sekalipun sujud kepada berhala, nggak pernah sekalipun menyembah berhala, nggak pernah sekalipun berjudi, nggak pernah sekalipun berzina, nggak pernah sekalipun minum khamar. Kok bisa seperti itu? Modalnya dua tadi. Ada akal yang cerdas, kemudian ada fitrah yang suci, fitrah yang murni yang ada dalam diri Sayyidina Abu Bakar. Maka sederhana saja sebenarnya, kecerdasan otak itu semestinya mengantarkan orang kepada keimanan. Sayyidina Abu Bakar berpikirnya kan seperti ini saja. Patung berhala itu benda mati. Mana mungkin benda mati itu bisa membantu. Mana mungkin benda mati itu bisa menyelamatkan kita dari bahaya. Itu kan pakai logika. Jadi seseorang kalau akalnya cerdas, kemudian fitrahnya sehat, akal yang cerdas dan fitrah yang sehat tadi, itu bisa menghalangi dia untuk melakukan hal-hal yang tercela. Itu modal yang sangat berharga. Di samping nanti Allah utus Nabi dan Rasul.
Allah turunkan kitab suci. Itu semua untuk mengarahkan manusia kepada kebaikan. Tapi sebelum adanya nabi, sebelum adanya rasul, kemudian sebelum adanya kitab suci, Allah sudah berikan bekal kepada manusia. Allah berikan akal dan Allah berikan fitrah. Nah, ini dia. Kalau kita bertanya, kok bisa Sayyidina Abu Bakar masuk Islamnya cepat? Kenapa langsung mengiyakan? Bukan karena bodoh, tetapi yang pertama tadi kenal dekat dengan Nabi. Kemudian beliau punya modal dasar yaitu kecerdasan, akal, dan kemurnian fitrah. Nah, jadi seperti itu mestinya. Seseorang semakin cerdas, semakin tajam pemikirannya, dia semestinya semakin dekat kepada kebenaran. Kalau dalam dunia kerja kan gampang saja sebenarnya. Kalau saya tidak amanah dalam pekerjaan atau saya melakukan misal korupsi, nanti saya akan dipenjara, nama saya rusak, nama keluarga rusak, anak-anak saya malu kan. Berpikir seperti itu saja sebenarnya. Nah, kalau seandainya seseorang menggunakan akalnya untuk berpikir, nah insya Allah stop, berhenti, nggak akan mau melakukan hal-hal yang membuat namanya tercemar, membuat citranya tercoreng seperti itu. Nah, dan bukti lain Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukti lain Sayyidina Abu Bakar, beliau itu memiliki iman yang kuat. Yang pertama tadi kan buktinya beliau langsung beriman tanpa sedikit pun keraguan. Dan itu disebutkan oleh Nabi. Tidak ada seorang pun yang saya ajak masuk Islam, melainkan mereka ragu-ragu untuk mengiyakan apakah masuk Islam atau enggak. Kecuali Abu Bakar, ketika diajak langsung iya. Dan yang kedua, bukti kuatnya iman Sayyidina Abu Bakar adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Akan kita semua tahu, ketika Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, Nabi kan kumpulkan orang-orang Quraisy. Nah, ketika mengumpulkan orang-orang Quraisy, Abu Bakar ketika itu nggak ada. Beliau belum sampai, baru pulang dari perjalanan dagang. Nggak hadir ketika itu. Yang hadir itu adalah Abu Jahal CS, orang-orang kafir. Mereka semua menuduh Nabi pembohong. Karena secara logika, tentu tidak masuk di akal. Dari Mekah ke Palestina, dan Palestina ke langit, kemudian dari langit kembali lagi ke Mekah, dan itu dalam waktu yang tidak sampai 1 malam. Sebelum subuh sudah sampai lagi. Berangkatnya dari setelah Isya. Secara logika nggak mungkin. Maka orang-orang Quraisy ketika Abu Bakar sudah pulang dari perjalanan dagang, mereka ingin mengompori Abu Bakar, ingin mengadu domba antara Abu Bakar dengan Nabi. Nah, ini kan perangai orang kafir seperti itu juga. Tidak senang melihat orang yang berteman dalam kebaikan. Nah, yang diinginkan oleh mereka orang pecah persahabatan, kan seperti itu. Datanglah mereka ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Mereka katakan, wahai Abu Bakar, teman engkau, katanya, Muhammad itu menceritakan kepada kami kalau dalam waktu yang tidak sampai 1 malam dari Mekah ke Palestina, kemudian dari Palestina ke langit, sebelum subuh sudah sampai lagi. Benar-benar bohong, katanya. Masa seperti itu? Jawaban Sayyidina Abu Bakar sederhana saja. Benarkah Muhammad yang menyampaikan seperti itu? Nah, kata orang Quraisy, benar Muhammad yang menyampaikan seperti itu. Nah, kemudian apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau yang menyampaikan itu adalah Muhammad, saya percaya. Bahkan kalau seandainya yang disampaikannya itu lebih dahsyat daripada itu, saya pun akan percaya kepada apa yang disampaikan oleh Muhammad, katanya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka tidak mengherankan nanti dalam hadis itu akan disebutkan seperti ini. Kata Nabi, umatku yang paling pertama nanti masuk surga adalah Abu Bakar. Kenapa bisa demikian? Modalnya itu, beliau itu memiliki modal keimanan. Keimanan yang paling kuat. Membenarkan setiap apa yang datang dari Allah. Membenarkan setiap yang datang dari Rasul. Ya, asalkan ini datang dari Allah, asalkan ini dari Rasul, saya percaya. Pasti ini mendatangkan kebaikan kalau itu perintah. Kalau itu larangan, jika dilanggar, pasti nanti mendatangkan mudarat. Nah, keimanan seperti ini yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Setiap yang diperintahkan oleh Allah, itu pasti untuk kebaikan manusia. Setiap yang dilarang oleh Allah kepada manusia, jika dilanggar, jika dilakukan oleh manusia, itu pasti mendatangkan mudarat bagi manusia yang melakukannya. Nah, ini modal nomor 1 yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita lihat kelebihan kedua yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu orang yang
memiliki semangat pengorbanan yang sangat tinggi untuk Islam. Sederhana saja seperti ini. Abu Bakar itu setelah masuk Islam, beliau selalu berpikir, apa yang bisa saya berikan untuk Islam? Bukan apa yang bisa saya dapatkan dari Islam. Nah, ini modal pola pikir yang luar biasa yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika saya berislam, hidup saya ini saya persembahkan untuk Islam. Harus ada yang saya berikan kepada agama ini, bukan berpikir apa yang bisa saya dapatkan dari agama. Jadi ini yang kedua, pengorbanan. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang pertama tadi, sifat pertama yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar, beliau itu punya keimanan yang kuat. Nah, hubungannya apa? Seseorang yang memiliki iman yang kuat akan mendorong dia untuk suka berkorban seperti itu. Di dalam dunia kerja juga seperti itu. Kalau keyakinan kita bagus, nah, dengan pekerjaan, itu akan membuat kita profesional, akan membuat kita serius dalam bekerja. Dan ini yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Keimanan beliau yang kuat mendorong beliau untuk memberikan segala sesuatu kepada agama. Beliau rela berkorban. Pengorbanan apa saja yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar? Kalau kita lihat nanti, beliau itu tidak hanya mengorbankan harta, bahkan beliau sebenarnya siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk agama. Kalau untuk pengorbanan harta tidak diragukan lagi. Sahabat Nabi yang termasuk paling banyak mengorbankan hartanya untuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar. Bapak Ibu tentu ingat sahabat Nabi Bilal bin Rabah, sahabat yang pertama kali mengumandangkan azan. Nah, Sayyidina Bilal itu kan seorang budak ketika masih di Mekah. Nah, banyak sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam dari kalangan budak. Yang masuk Islam dari kalangan budak itu rata-rata dimerdekakan, dibeli oleh Abu Bakar kepada tuannya. Kemudian budak-budak ini mereka dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Yuk kita lihat, beliau mencari uang susah payah, tetapi rela mengorbankan uang tadi, menghabiskan uang yang beliau dapatkan dari usaha beliau untuk membantu memerdekakan umat Islam yang masih menjadi budak. Ini pengorbanan yang luar biasa. Nah, punya harta, tetapi harta yang didapat oleh Sayyidina Abu Bakar itu memang digunakan untuk kepentingan agama. Ini yang luar biasa juga dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Secara finansial beliau kaya, kemudian kekayaan itu benar-benar digunakan untuk kepentingan agama. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, ni'mal malus soleh lirrojulis soleh. Sebaik-baik harta yang baik artinya harta yang dicari, didapatkan dengan cara yang halal adalah harta yang ada di tangan laki-laki yang baik seperti itu. Jadi hartanya didapatkan dengan cara yang baik, kemudian harta yang didapatkan dengan cara yang baik ini jatuh ke tangan laki-laki yang baik. Artinya apa? Hartanya dapat dengan cara yang halal, dikeluarkannya juga untuk hal yang halal, untuk kebaikan seperti itu. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar, orang yang luar biasa. Beliau mengorbankan harta. Kemudian bahkan kalau kita baca, beliau itu mau juga mengorbankan jiwa dan raganya. Nah, pernah suatu ketika Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika di Mekah, beliau melihat orang-orang Quraisy akan mengganggu Nabi yang sedang sholat di Ka'bah. Jadi orang Quraisy kan seperti itu. Mereka merasa nggak senang aja kalau melihat ada orang yang sholat. Mereka tidak senang melihat orang yang melakukan ibadah. Mereka mengganggu Nabi. Ketika mereka mengganggu Nabi itu dihalang-halangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi orang Quraisy ini kesalnya kepada Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya apa? Mereka pukuli Sayyidina Abu Bakar sampai ya wajahnya itu sampai bonyok, sampai berdarah. Kemudian hidungnya pun sampai, kalau dalam sejarah itu disebutkan hampir tidak bisa membedakan antara hidung dan wajah, saking parahnya, sampai pingsan. Ketika Sayyidina Abu Bakar pingsan, dibawa ke rumah, beliau sadar. Ketika sadar, pertanyaan pertama yang muncul dari mulut beliau adalah, bagaimana kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal beliau luka-luka, kondisi beliau sampai pingsan, tetapi ketika sadar, orang yang paling pertama ingin dipastikan keselamatannya oleh Sayyidina Abu Bakar adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kita bisa lihat lagi dalam peristiwa hijrah, bagaimana Sayyidina Abu Bakar
ketika sampai di Gua Sur. Beliau dulu yang masuk memastikan, membersihkan gua. Kalau seandainya ada bahaya dalam gua, beliau yang seandainya ada ular, ada kalajengking, kemudian ada binatang berbisa, beliau dahulu yang akan kena bisanya. Nabi selamat. Seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini yang kedua kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Berikutnya kelebihan ketiga yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu as-sabiq bil khairat. Orang yang selalu terdepan, selalu nomor satu dalam melakukan kebaikan. Jadi, ayat yang kita bacakan tadi, wasabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama-pertama, orang yang awal-awal masuk Islam. Kalau Sayyidina Abu Bakar, beliau orang yang pertama masuk Islam, dan biasanya adalah orang yang selalu terdepan, selalu nomor satu ketika ada proyek-proyek kebajikan. Pasti Abu Bakar berada paling depan. Dan itu tidak diragukan lagi. Sangat banyak contoh-contohnya. Ini kita kasih contoh yang mungkin yang agak jarang kita lihat. Suatu malam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Nabi SAW melakukan berjalan-jalan di kota Madinah. Selesai mereka ada urusan, selesai mereka berjalan, dan suatu kali mereka lewat di masjid. Ternyata ada sahabat Nabi yang mungkin sekitar jam 11, jam 12 itu masih di masjid, sholat malam. Sholat malam dibaca dengan suara yang jahar, satu orang sholat. Nabi dan sahabat Abu Bakar dan Umar berhenti terlebih dahulu, didengar bacaan. Kemudian selesai sholat sahabat ini sholat, berdoa sahabat ini nggak tahu kalau dipantau oleh Nabi, Abu Bakar dan Umar. Beliau berdoa, ketika berdoa Nabi berkata dari kejauhan, berdoalah engkau kepada Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Selesai. Dan Nabi berangkat. Sebelum berangkat, apa kata Nabi kepada Abu Bakar dan Umar? Siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan, bacalah seperti bacaan laki-laki tadi, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ini pujian langsung dari Nabi. Kalau bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud itu sangat fasih, sangat bagus. Ingin belajar tajwid, ingin belajar Quran, belajar ke Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Besok harinya, pagi-pagi sebelum sholat subuh, Umar sudah datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Tujuannya apa? Untuk memberitahukan kepada Abdullah bin Mas'ud kalau bacaan Al-Qur'annya dipuji oleh Nabi. Ini Bapak Ibu kita sampaikan juga di awal tadi. Sahabat itu tidak ada mereka iri dengki melihat kelebihan saudaranya. Mereka senang melihat saudaranya punya potensi lebih. Mereka senang melihat kawannya punya kelebihan. Karena bagi mereka, kelebihan dan potensi saudaranya ini sangat menguntungkan agama Islam. Itu prinsip mereka seperti itu. Maka ketika dipuji Abdullah bin Mas'ud oleh Nabi, Umar ingin beritahu. Beliau ingin cepat-cepat. Sebelum sholat subuh harus saya beritahu. Berangkatlah Umar ke rumah Abdullah bin Mas'ud sebelum subuh. Abdullah bin Mas'ud siap-siap mau berangkat ke masjid. Diberitahulah, wahai Abdullah bin Mas'ud, tadi malam bacaan engkau dipuji oleh Nabi. Nabi mengatakan, siapa yang ingin baca Al-Quran sebagaimana diturunkan, baca seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud kepada Umar? Wahai Umar, sebelum engkau datang ke sini, setengah jam yang lewat, Abu Bakar terlebih dahulu mengabarkan kepada saya hal yang serupa. Ini coba kita lihat bagaimana Abu Bakar itu selalu mendahului orang lain dalam masalah kebaikan. Belum lagi nanti hadis yang sangat terkenal. Kata Nabi, siapa yang hari ini puasa? Abu Bakar puasa. Spiritualnya bagus. Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Yang lain nggak ada angkat tangan. Abu Bakar angkat tangan. Sisi sosialnya luar biasa. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi, siapa yang kalian di pagi hari ini ada memberikan makan orang miskin, sosial ekonomi, memperhatikan ekonomi orang lain. Tidak ada sahabat yang angkat tangan. Abu Bakar angkat tangan lagi. Bahkan sampai ditanya oleh Nabi, siapa yang ikut sholat jenazah, siapa yang ikut mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Nggak ada sahabat yang angkat tangan, kecuali Abu Bakar. Sampai nanti Nabi mengatakan, tidaklah sifat-sifat ini berkumpul atau ada dalam diri seseorang, melainkan dia berhak masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kelebihan ketiga yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Kita tambah satu lagi biar cukup 4, terakhir. Sayyidina Abu Bakar itu orang yang sangat warok, orang yang sangat hati-hati.
Maksud warok dan hati-hati itu seperti apa? Beliau benar-benar ingin memastikan setiap makanan yang masuk ke dalam perutnya itu berasal dari sumber yang halal. Beliau sangat menjauhi yang pasti hal yang haram beliau jauhi. Kemudian beliau juga sangat hati-hati terhadap hal yang syubhat. Nah, ini yang dimaksud dengan warok. Kalau hal yang halalnya jelas itu gampang, haramnya jelas itu gampang juga, gampang mengetahuinya. Yang agak susah mengetahui itu adalah hal yang samar-samar. Apakah dia halal, apakah dia haram. Nah, Sayyidina Abu Bakar, beliau sangat hati-hati. Beliau tidak mau ada hal yang haram, ada hal yang warok masuk ke perutnya. Ya. Kisahnya seperti ini. Beliau punya seorang pembantu. Nah, pembantunya dahulu di masa jahiliyah pernah meramal nasib suatu suku, suatu kabilah. Diramalnya. Ternyata ramalannya itu tepat, benar. Suatu kali ini setelah jauh meramal, pembantunya Abu Bakar ini lewat lagi di kampung atau di suku yang dulu dia pernah ramal sekian tahun. Dan diceritakan oleh orang suku itu, ramalan engkau dulu benar, tepat katanya. Kemudian dikasihlah hadiah berupa makanan, makanan yang lezat, makanan yang enak-enak. Dibawa pulang sama pembantunya ini. Dan sampai di rumah, ya, Abu Bakar ketika itu dalam keadaan yang cukup lapar. Ketika dihidangkan oleh pembantunya, langsung dimakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah dimakan, baru dimakan, pembantunya bertanya seperti ini, wahai Tuan, biasanya setiap kali ada makanan yang engkau akan makan, engkau tanya dulu sumbernya dari saya. Sekarang kok tumban, engkau nggak nanya. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tadi kelaparan. Nah, sekarang saya tanya, engkau dapatkan dari mana makanan ini? Kata pembantunya itu, makanan ini saya dapatkan sebagai hadiah dari saya meramal sekian tahun yang lewat. Sekian tahun dulu saya meramal, ternyata tepat. Ketika saya lewat di kampung yang di sana saya meramal, kampung tersebut orang-orang di sana memberikan hadiah makanan kepada saya. Karena ini berasal dari ramalan, Sayyidina Abu Bakar langsung memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, memaksa makanan yang masuk tadi keluar, sampai akhirnya keluar. Ketika keluar kelihatan sangat pucat di wajahnya. Jadi ditanya oleh pembantunya, kenapa engkau sampai seperti ini wahai Tuhan, katanya kan. Ini kata Sayyidina Abu Bakar, ini makanan yang sumbernya nggak jelas, katanya kan. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tidak ingin yang masuk ke dalam perut saya hal-hal yang tidak jelas, hal yang haram. Karena daging yang tumbuh dari yang haram itu tempatnya nanti di neraka kelak, kata beliau. Bahkan disebut oleh Sayyidina Abu Bakar, kalau seandainya makanan ini nggak mau keluar dari mulut saya kecuali dengan keluarnya nyawa saya rela nyawa saya ditukar agar makanan yang haram ini bisa keluar dari mulut saya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah sekilas tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti beliau itu meninggal kalau dalam kalender hijriahnya tahun ke-13 setelah hijriah. Usia beliau meninggal sama dengan usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal 2 tahun setelah Nabi. Nah, jadi usianya tadi kan 2 tahun atau 2 tahun setengah lebih muda dari Nabi. Meninggalnya di 2 tahun setengah atau 2 tahun setelah Nabi meninggal. Jadi ketika meninggal, usia Sayyidina Abu Bakar 63 tahun sama persis dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau dimakamkan atau dikuburkan di samping kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang pergi umroh kemudian ke Madinah tentu pernah pernah melewati kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar bin Khattab ketika berziarah ke Masjid Nabawi. Nah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah menyampaikan tausiah di hadapan kita bersama. Semoga apa yang kita dengarkan tadi bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, acara kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silahkan untuk bertanya di kolom chat atau ingin bertanya langsung kepada Ustadz juga boleh dengan memencet tombol raise hand. Pada Bapak Ibu, kami silahkan.
Baik, kepada Bapak Ibu, eh, jika tidak ada yang bertanya, acara kita lanjutkan dengan pembacaan doa. Gimana Bu Sek? Ya, karena kayak sepertinya eh, ceramah Pak Ustadz sudah sangat jelas dan dipahami mungkin dan sangat menarik tadi terkait dengan sahabat Rasulullah. Mungkin nggak ada yang mau bertanya ya Dede ya. Silahkan Dede dilanjutkan saja. Baik, Bu Sek. Baik Bapak Ibu, acara kita lanjutkan dengan pembacaan doa kepada Ustadz. Kita mohon untuk dapat berkenan memimpin doa pada pagi hari ini. Pada Ustadz kami silahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama terlebih dahulu beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah, kita beristighfar sebanyak 3 kali. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, banyak salah, banyak khilaf yang kami lakukan, yang sengaja ataupun yang tidak, yang kecil ataupun yang besar. Ya Allah ya Tuhan kami, pagi hari ini kami menengadah, kami angkat tangan-Mu kepada Engkau ya Allah. Ampuni semua salah dan khilaf kami ya Allah, yang sengaja ataupun tidak, yang kecil ataupun besar. Jika Engkau tidak ampuni kami, ya Allah, kami akan menjadi hamba-hamba-Mu yang merugi, ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Curahkan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami begitu sayang kepada kami di masa kecil, ya Allah. Apapun diberikan kepada kami, ya Allah. Apapun dikorbankan demi kami, ya Allah. Curahkan kasih sayang kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang mereka kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jika kedua orang tua kami atau salah satunya masih hidup, ya Allah, berkahi mereka, ya Allah. Sehatkan mereka, ya Allah. Hindarkan mereka dari masalah, ya Allah. Lunasi hutang mereka jika mereka punya hutang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jika kedua orang tua kami sudah meninggal dunia, ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Terima amal soleh mereka, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Terangi kubur mereka, ya Allah. Jadikan kubur mereka di antara taman-taman surga-Mu, ya Allah. Jangan Engkau jadikan kubur mereka di antara percikan neraka-Mu, ya Allah. Rabbana ja'alna muqimis sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami dan anak keturunan kami, ya Allah. Jadikan keluarga kami, ya Allah. Jadikan karib kerabat kami, ya Allah. Jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang mendirikan sholat, ya Allah. Selalu gerakkan hati kami untuk bisa sholat tepat waktu, ya Allah. Gerakkan hati kami untuk segera berwudu ketika sudah masuk waktu sholat, ketika azan sudah berkumandang, ya Allah. Anugerahkan kepada kami hati yang khusyuk dalam sholat, ya Allah. Berikan kepada kami ketenangan dan kenikmatan dalam setiap sholat yang kami lakukan, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kekuatan untuk bisa selalu berzikir, menyebut nama-Mu dimanapun kami berada, ya Allah. Apapun keadaan kami, ya Allah, jadikan kami selalu berzikir, menyebut nama-Mu, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan, berikan kepada kami kesehatan, ya Allah, agar kami bisa beribadah sebaik-baiknya kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan, ya Allah, agar kami bisa melaksanakan tugas sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai saudara, ya Allah, dengan baik, ya Allah. Sehatkan kami, ya Allah, kuatkan kami, ya Allah, agar kami bisa bekerja secara maksimal, ya Allah. Mudahkan urusan kami dalam pekerjaan, ya Allah. Bimbing kami untuk profesional dalam bekerja, ya Allah. Tunjuki kami, ya Allah, agar kami amanah dan jujur dalam pekerjaan kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Ustadz yang telah memimpin pembacaan doa pada pagi hari ini. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah acara wirid kita pada pagi hari ini. Namun sebelum acara wirid kita tutup, perlu kita informasikan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan infak terbaiknya dapat disalurkan melalui kris yang sudah ada di kolom chat. Dan untuk laporan infak, Bapak Ibu dapat melihatnya di link yang telah disediakan di grup Inspektorat Sumatera Barat. Kemudian untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absen di link yang sudah disediakan di kolom chat. Baik, Besek, udah ditutup Besek. Baik Ya, Bapak Ibu, demikianlah acara wirid kita pada pagi hari ini. Saya selaku MC, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak Ustadz. wabarakatuh. Sama, Bu. Mohon izin Bapak Ibu.